Bayangin kalau sebuah kota yang dulunya jadi pusat dunia tiba-tiba hancur begitu aja. Itu yang terjadi pada Konstantinopel, kota legendaris yang jadi simbol kejayaan Bizantium. Tapi yang lebih seru, kejatuhannya bukan cuma karena serangan fisik, tapi juga karena strategi dan teknologi yang benar-benar bikin kaget. Yuk, kita bahas gimana kejadian besar ini bisa terjadi. Oke, buat yang belum tahu, Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Kota ini berdiri di posisi yang super strategis di antara dua benua, Eropa dan Asia. Karena itu, kota ini nggak cuma jadi pusat perdagangan, tapi juga pusat kekuasaan dan kebudayaan. Konstantinopel juga dikenal dengan tembok-tembok kokohnya yang seolah nggak mungkin ditembus. Bayangin aja, selama lebih dari 1000 tahun, kota ini nggak pernah jatuh ke tangan musuh meski udah dikepung berkali-kali. Tapi, pada tahun 1453, sesuatu yang tak terduga terjadi. Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman setelah pengepungan yang sangat intens. Kejadian ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah dunia yang enggak hanya menandakan berakhirnya Kekaisaran Bizantium, tapi juga perubahan besar dalam peta politik Eropa dan Asia. Kenapa bisa begitu? Apa sih yang ngebuat kota yang begitu kuat bisa jatuh begitu mudahnya? Nah, salah satu faktor utamanya adalah teknologi. Saat itu, Sultan Mehmed membawa senjata yang sangat canggih untuk zamannya, meriam besar. Ya, kamu nggak salah dengar, meriam besar yang bisa menghancurkan tembok-tembok kokoh Konstantinopel. Ini adalah salah satu senjata pertama yang benar-benar bisa menembus tembok pertahanan kota yang sebelumnya dianggap nggak bisa dihancurkan. Selain itu, Mehmed juga punya strategi pengepungan yang jitu. Ia mengepung kota dari berbagai arah, bahkan menggunakan kapal-kapal yang diseret melalui daratan untuk mengepung dari sisi yang tak terduga. Ini yang bikin pasukan Bizantium kewalahan. Ditambah lagi, Konstantinopel saat itu dalam kondisi yang sudah lemah karena kekurangan pasokan dan pasukan. Selain faktor militer, situasi politik Bizantium juga nggak kalah berperan. Kekaisaran Bizantium saat itu berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Pemimpin terakhirnya, Kaisar Konstantinus ke-11 Paleologos, berusaha mempertahankan kota, tapi pasukannya sangat terbatas dan bantuan dari Eropa pun nggak datang tepat waktu. Banyak negara-negara Eropa yang sibuk dengan masalah mereka sendiri, jadi nggak ada bantuan yang bisa diandalkan. Jatuhnya Konstantinopel ini nggak cuma mengakhiri sejarah Bizantium, tapi juga membuka babak baru dalam sejarah dunia. Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Mehmed II pun semakin berkembang pesat, bahkan mempengaruhi sejarah Eropa selama ratusan tahun. Selain itu, penutupan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia juga mendorong penjelajah Eropa untuk mencari jalur baru ke timur, yang akhirnya memicu penemuan dunia baru seperti penjelajahan Christopher Columbus ke Amerika. Mungkin banyak dari kita yang nggak langsung mengaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejatuhan Konstantinopel. Salah satunya adalah pentingnya adaptasi terhadap perubahan. Teknologi yang lebih maju dan strategi yang tepat bisa mengubah jalannya sejarah, dan kondisi yang rapuh atau terpecah belah bisa menjadi kesempatan besar bagi pihak yang lebih siap dan terorganisir. Jadi, kalau kamu berpikir bahwa sejarah itu cuma cerita masa lalu yang enggak ada hubungannya dengan kita, coba pikir lagi. Kejatuhan Konstantinopel mengajarkan kita banyak hal tentang perubahan, ketahanan, dan bagaimana sebuah bangsa bisa beradaptasi atau terpuruk jika nggak bisa menghadapi tantangan yang datang. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang kejadian ini, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang pengen lebih banyak video menarik tentang sejarah, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.